warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roro Trinur Hertira, mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah psikolinguistik mengenai bahasa dan berbahasa. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya, yuk kita tonton video dari channel YouTube Kok Bisa dalam serial Kok Bisa Explains. Selamat datang ke dunia suara dan tanda yang kita kenal sebagai bahasa. Semua orang suka uang, tapi tentunya orang di ujung Afrika nggak mau nerima uang kita karena nggak berlaku di sana. Nah, sama halnya dengan bahasa. Bisa dibilang bahasa adalah sebuah perjanjian yang harus disepakatin satu sama lain. Buat orang lain bisa ngerti kalau kita lapar dan ngajak makan. Harus ada kesepakatan kalau kegiatan masukin buah atau daging buat ngisi perut itu disebut dengan kata makan. Dan begitu juga untuk kata lainnya di seluruh dunia. Bahasa dibutuhin banget buat kita intinya berkomunikasi, supaya orang lain bisa ngerti apa yang kita maksud melalui bunyi-bunyian yang kita sebut sebagai kata tadi. Bahasa juga kita pakai jadi alat nyalurin ekspresi. Dengan berbahasa, kita bisa nyeritain apa yang kita lihat atau apa yang hati kita sedang rasain secara lisan atau tulisan. Dan dari sanalah bahasa bisa ngelahirin berbagai karya bersejarah yang menceritakan asal-usul dunia dengan berbagai kisah. Dalam bentuk buku, syair, lagu, ataupun puisi. Bahasa mulai ngalamin perkembangan pas suku-suku yang punya bahasa yang sama mulai berpencar dan bermigrasi. Dari punya bahasa yang sama, mereka yang berpencar akhirnya jadi punya variasi di kosakata dan cara penyebutan katanya. Semua terpengaruh sama lingkungan dan cara hidup kelompok mereka yang beda-beda dan jarak yang bikin mereka terisolasi satu sama lain. Sepanjang sejarah, bahasa bisa dianggap penemuan terbesar manusia. Bahasa memungkinkan eyang-eyang kita saling ngobrol dan bercerita. Untuk selanjutnya, kerjasama. Dan dari sanalah ditemukan bentuk komunikasi pertama, gores-goresan di dalam gua. Kemudian manusia menciptakan aksara, berawal dari catatan para raja, hingga perlahan tersebar ke rakyat dan merata. Seiring berlalunya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang Kanan Purba dan Foenisia. Huruf-huruf pun berevolusi terus menyederhanakan diri dan seiring waktu menyebar ke berbagai tempat laut pedagang dari seluruh penjuru negeri hingga akhirnya tiba di Yunani, tempat alfabet lahir untuk pertama kali. Aksara membentuk kata dan kata menyusun cerita, seringkali dalam bentuk sastra. Dari ukiran-ukiran batu zaman dulu sampai coretan di atas kertas, ribuan kisah telah dicatat sejarah. Sastra yang terus berkembang membuat para ilmuwan semakin meneliti kata-kata di dalamnya. Dan dari sana melahirkan teori-teori yang jadi usaha kita untuk mengenal bahasa. Setelah kita menyimak video dari serial Kok Bisa Explains, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahasa dan berbahasa. Hakikat bahasa, menurut Hare, bahasa adalah sebagai satu sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter. Kemudian, digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Jadi, dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan suatu lambang bunyi yang bersifat arbiter digunakan untuk saling berkomunikasi dengan orang lain maupun diri sendiri. Dikatakan, bahasa sebagai sistem adalah bahasa yang terdiri dari komponen bahasa dan terikat oleh kaidah-kaidah kebahasaannya. Lambang dalam bahasa maksudnya yaitu menggambarkan objek-objek yang konkret, pengalaman, gagasan, dan sebagainya. Contohnya adalah kata pencuri, melambangkan orang yang mengambil kepunyaan orang lain tanpa persetujuan atau sepengetahuan pemiliknya. Nah, bahasa ini bersifat dinamis karena sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada asal-usul bahasa. Menurut F.B. Condillac, seorang filsuf bangsa Perancis, berpendapat bahwa bahasa itu berasal dari teriakan-teriakan dan gerak-gerik badan yang bersifat naluri, dibangkitkan oleh perasaan atau emosi yang kuat.
Nah, sebelum adanya pendapat tersebut, kita ketahui bahwa bahasa itu berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan bahasa kepada Adam dan Hawa untuk dapat saling berkomunikasi. Namun, von Herder menolak kepercayaan tersebut. Menurutnya, bahasa itu terjadi dalam proses onomatop, yakni peniruan bunyi bahasa yang terjadi pada lingkungan alam sendiri. Nah, menurut von Skelkel, bahasa-bahasa yang ada di dunia ini tidak mungkin bersumber dari satu bahasa. Jadi, menurutnya bahasa itu dari berbagai sumber bahasa. Nah, namun bahasa dapat sempurna berkat akal manusia. Lalu menurut Brooks, bahasa muncul atau lahir bersamaan dengan kelahiran manusia. Pendapat ini didukung oleh berbagai penemuan arkeologi, biologi, antropologi, dan sejarah purba yang menyatakan bahwa manusia, bahasa, dan kebudayaan itu lahir bersamaan 2 juta tahun yang lalu di bagian tenggara Afrika. Nah, menurut Brooks, pada awalnya bahasa itu merupakan bunyi-bunyi tetap yang dipakai untuk menyatakan maksud terhadap yang ada di dekat bunyi-bunyi itu, dan kemudian digunakan bersama oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Selanjutnya, menurut Lieberman, bahasa itu lahir secara evolusi sesuai dengan yang dirumuskan Darwin dalam teori evolusinya. Nah, sebelum menganalisis sebuah bahasa, kita harus mengenal struktur bahasa. Ada dua konsep yang harus kita pahami, yaitu konsep struktur dan konsep sistem. Nah, konsep struktur itu membahas tentang hubungan antara unsur-unsur dalam satuan ujaran. Sedangkan konsep sistem ini adalah sebuah konsep yang menghubungkan antara unsur-unsur bahasa pada satuan-satuan ujaran yang lainnya. Dan perlu kita itu memiliki suatu kompetensi atau pengetahuan dalam berbahasa yang dapat memungkinkan diri kita ini memahami kalimat-kalimat yang dapat kita dengar dan juga menciptakan suatu kalimat-kalimat yang dapat kita ujarkan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengenal struktur dalam dan struktur luar. Struktur luar adalah suatu struktur yang bersifat konkret atau nyata yang dapat kita dengar. Jadi struktur luar ini adalah suatu ujaran yang telah kita ucapkan dan dapat didengar oleh orang lain. Sedangkan struktur dalam adalah sebuah struktur yang dimana kita itu dimana suatu bahasa masih dalam otak kita dan belum kita ujarkan kepada orang lain. Jadi struktur dalam ini belum suatu ujaran yang masih disimpan oleh otak dan belum tersampaikan kepada pendengar. Nah, selanjutnya di sini ada komponen bahasa, yaitu sintaksis, semantik, dan fonologi. Tugas utama dari komponen sintaksis adalah menentukan hubungan antara pola-pola dalam bunyi bahasa dengan makna-makna dari bunyi bahasa yang diucapkan dengan cara mengatur urutan atau pola-pola kata yang membentuk frasa atau kalimat yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh penutur. Nah, untuk komponen semantik ini adalah komponen berkaitan dengan makna bahasa. Lalu, faktor yang mempengaruhinya di antara lain adalah yang pertama, makna leksikal dalam kata yang membentuk kalimat, kedua, urutan kata dalam pola kalimat, ketiga, intonasi atau nada yang diucapkan atau dituliskan, yang keempat, konteks situasi atau latar dari kalimat yang diucapkan, keempat, kalimat sebelum dan sesudahnya yang mengikuti kalimat itu. Lalu selanjutnya adalah komponen fonologi, di mana komponen fonologi adalah komponen yang melambangkan bunyi bahasa. Komponen fonologi ini memiliki rumus-rumus fonologi yang bertugas mengubah struktur luar sintaksis menjadi representasi fonetik, yaitu bunyi-bunyi bahasa yang dapat kita dengar atau diucapkan.
Selanjutnya adalah fungsi bahasa. Ada 5 fungsi bahasa. Yang pertama adalah fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi ini adalah menyampaikan suatu maksud dengan gerak-gerik atau mimik yang berperan dalam wajah untuk mengekspresikan diri kita ataupun batin kita. Nah, yang kedua ada fungsi informasi, yaitu menyampaikan pesan atau amanat. Lalu yang ketiga ada fungsi eksplorasi, yaitu menjelaskan suatu hal mengenai hal apapun yang akan kita sampaikan. Nah, yang keempat adalah fungsi persuasi. Fungsi persuasi ini berfungsi untuk mengajak atau mempengaruhi seseorang akan suatu hal. Nah, yang terakhir adalah fungsi entertainment, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghibur atau memuaskan perasaan batin. Contohnya apa? Seperti puisi ataupun lagu. Nah, itu kan fungsinya adalah untuk menghibur, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah proses berbahasa. Selanjutnya yaitu proses berbahasa. Ada 2 proses berbahasa, yaitu proses produktif dan proses reseptif. Proses produktif disebut dengan proses enkode. Proses ini menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna. Contohnya adalah menulis dan berbicara. Tahapan dari proses ini yaitu pertama, pemunculan ide di otak, lalu perancangan kata-kata yang akan disampaikan, dan menyampaikan atau proses penyampaian menggunakan alat bicara atau mulut, ya, lisan, secara lisan. Nah, yang kedua adalah proses reseptif, yaitu proses di mana kita menerima kode-kode bahasa yang bermakna. Contohnya adalah membaca dan menyimak. Nah, tahapan dari proses reseptif ini yaitu pertama, pengenalan lambang bunyi yang dilakukan oleh alat dengar. Nah, kedua, itu identifikasi kata-kata atau kode-kode bahasa yang dilakukan oleh otak. Nah, yang terakhir adalah pemahaman. Ya, pemahaman oleh otak kita. Seperti itu. Sekian video penjelasan materi bahasa dan berbahasa. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Saya Roro Trinur Hertira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.